Anies mendukung Prabowo, datang kampanye ya kemarin ya, itu membangunkan macam tidur. Macam tidurnya itu yang suka tidur tenang-tenang, namanya Jokowi dan Prabowo. Mas Pram itu dipilih karena Bu Mega nggak suka sama Anies. Kalau menurut analisa kita di dalam, Pak Jokowi, Pak Prabowo tetap tidak mau Pram yang jadi. Karena di Jakarta kan jadi showcase dan bisnis model kalau bagus. Jateng dan Jakarta harus kita bersihkan dari virus keserakahan keluarga culas. Pilkada 2024 ini akan menyelamatkan kita hingga Pilpres mendatang. Gak peduli dukungan dari Raja Jawa. Karena ketika Pak Anies udah menyatakan dukungannya, insya Allah Mas Pram Bang Dul bakalan menang Pilkada Jakarta 1 putaran. Emangnya di antara 11 jutaan warga Jakarta itu nggak ada yang bagus, sampai kita dipaksa untuk milih orang dari kampung lain buat ngurusin Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Ya teman-teman semua, kita sudah tahu ya bahwasanya Pak Anies turun gunung untuk mendukung Pramono dan Rano. Di sisi lain sepertinya ada yang ketar-ketir, seperti Bapak Menteri Marwara Sirait. Anies dukung Pramono, bangunkan macan tidur, namanya Jokowi. Wow, ngeri sekali ya. Berarti dari statement beliau kita bisa berstatement juga bahwasanya Pak Anies levelnya setara dengan presiden dan mantan presiden. Karena di sini beliau juga mengatakan Pak Jokowi dan Pak Prabowo ya. Dia yakin dukungan Jokowi dan Prabowo bakal memenangkan Ridwan Kamil dan Suswono di Pilgub DKI Jakarta 2024. Ara melihat suara pasangan itu akan naik signifikan. Saya yakin pendukung Jokowi dan Prabowo lebih besar daripada pendukung Anies dan pendukung PDI Perjuangan, kata Ara pada jumpa pers survei Indikator Politik Indonesia di Jakarta Jumat kemarin. Ara mengatakan Jokowi pernah memenangkan Pilgub DKI Jakarta 2012. Selain itu, ia memenangkan pertarungan di Jakarta pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Tapi sekarang kita melihat ya, kalau pasangan Pramono Rano itu justru elektabilitasnya naik pesat dibandingkan pasangan RK yang stagnan dan dominan turun. Karena apa? Yaitu tadi keblunderan yang dibuat oleh Pak RK sendiri. Apalagi akhir-akhir ini beliau mengatakan atau membecandain gitu ya soal janda-janda ini. Yang tentunya ini membuat para wanita tentunya ya geram gitu loh. Bahkan Bung Rocky Gerung pun ikut berkomentar gitu ya. Nah tentu hal ini juga akan menurunkan elektabilitas dari Pak RK sendiri. Nah Ara pun mengatakan dengan Anies mendukung Pramono, datang kampanye yang kemarin ya itu membangunkan macan tidur, ujarnya. Macan tidurnya itu yang selama ini tidur tenang-tenang namanya Jokowi dan Prabowo. Dan ini konsolidasinya cepat. Percayalah, konsolidasinya cepat, kata bekas politikus PDIP itu menambahkan. Wow, ngeri sedap. Oke teman-teman semua, kita lihat saja nanti sampai tanggal 27 ya siapa pemenangnya. Jadi ini pertaruhan juga ini. Apakah yang didukung Pak Anies atau yang didukung Pak Jokowi yang akan memenangkan di DKI. Oke teman-teman semua, kita langsung saja lihat videonya. Anies mendukung Prabowo, datang kampanye ya kemarin ya, itu membangunkan macam tidur. Selama ini Pramono itu mengesahkan dia juga dekat sama Jokowi dan Prabowo, betul ya Mas ya? Ya, contohnya apa? Sekarang udah susah lagi dengan adanya Anies. Macam tidurnya itu yang suka tidur tenang-tenang, namanya Jokowi dan Prabowo. Ya, dan ini konsolidasinya cepat. Percayalah ini konsolidasi cepat. Jadi saya berterima kasih kepada Mas Anies yang sudah mendukung Pramono dan Rano karena membangunkan macam tidur, dan ini akan membuat peta maju dalam beberapa hari. Dan saya percaya pendukung PDI tidak akan kamu begitu solid. PDI di Jakarta itu waktu Pilpres, untuk Pilpres turunnya jauh di Jakarta. Kalau nggak salah dari 2015. Ya, catatan saya jawab ya, jawab begitu. Saya tidak jadi solidaritas lagi. Kan begitu. Karena pendukung PDI juga banyak yang memilih Prabowo, karena mengikuti Jokowi, termasuk saya. Ya, saya adalah
pemilih PDI atau PDI yang paling dari PDI adalah pemilih mendukung pilihan Jokowi, yaitu pemilih Prabowo dan Gibran. Dan saya yakin dengan Jakarta yang sangat heterogen, sangat diperlukan pemimpin yang rukun, yang nggak suka marah-marah, yang nggak suka darah tinggi. Yaitu menurut saya adalah Jokowi dan Prabowo yang memberikan contoh pengompakan dukungan. Ya boleh-boleh saja, itu kan menurut Bapak gitu ya, keyakinan Bapak boleh-boleh saja. Yang pasti kita lihat nanti di tanggal 27, apakah pemenangnya Ridwan Kamil atau justru Pak Pramono Rano Karno. Ngeri-ngeri sedap ya guys ya, makin seru aja sih. Kita lanjut lagi guys. Kenapa ya Jokowi kok ngotot banget Jateng dan Jakarta harus orang desa yang menang? Selain karena bisa jadi bergening politik 2029, apa jangan-jangan ada rencana akan menyusupkan Kaisang menjadi wagub di tengah jalan? Kita semua tahulah gimana celamitannya keluarga Mulyono. Apapun ia akan lakukan demi kepentingan anak-anaknya. Apalagi Kaisang udah anyep dari pemberitaan. Bahaya bisa tenggelam karir politiknya apabila Jokowi tidak mencarikan momentum. Posisi yang sangat mungkin diisi Kaisang ya wilayah Jateng sih, karena Ahmad Lutfi itu the real pengabdi Mulyono. Ia akan rela digeser dari gubernur menjadi pejabat lain demi si bontot bisa menjadi wagub Jateng. Jateng dan Jakarta harus kita bersihkan dari virus keserakahan keluarga culas. Pilkada 2024 ini akan menyelamatkan kita hingga Pilpres mendatang. Kita sadarlah, Pilkada tahun ini itu udah disetting kalau yang maju itu adalah orang-orang yang dekat dengan Mulyono. Semua partai mereka borong, semua partai mereka ambil. Kita hanya dikasih pilihan antara kotak kosong atau calonnya mereka. Itu sebelum putusan MK yang hampir mereka batalkan juga. Jadi nggak heran ada sejumlah daerah yang diusung satu partai melawan 12 partai. Hal-hal kayak gini yang perlu kita tumbangkan biar demokrasi kita itu pulih kembali, nggak kayak gini rusak berantakan. Yang katanya ormas yang pernah dibubarin Jokowi akhirnya bersatu, akhirnya bisa satu panggung. Jadi nggak sabar gue liatnya Jokowi dan Habib Rizik satu panggung. Waduh, ntar kalau udah ketemu, udah satu panggung, tanya tuh peristiwa kasus kilometer 50. Udah gimana? Tanya aja langsung di depan mukanya. Walaupun Mulyono kampanye untuk si Ridho, itu nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Mulyono itu pengkhianat Jakarta. Kenapa gue bilang pengkhianat? Dia dipilih untuk 5 tahun, yang ada cuma 2 tahun doang. Udah nyapres aja dia, ya kan? Jadi Mulyono gak ada gunanya di Jakarta. Sumpah deh, waktu dia berkuasa kagak ada tuh dibenahin Jakarta sedikit pun, kagak ada. Jakarta gak butuh Mulyono. Kalau Jokowi bisa bersatu dengan FPI untuk mendukung RK, masa Ahok Anies nggak bisa bersatu melawan ternak Mulyono? Bisa dong, bisa banget malah. Kalau udah begini artinya apa? Ya artinya Mulyono udah di jalan yang sesat. Ahoker dan anak abah bersatu untuk menyadarkan Mulyono. Kalau secara politik, kalau menurut analisa kita di dalam, Pak Jokowi, Pak Prabowo tetap tidak mau Pram yang jadi. Karena ini Jakarta kan jadi showcase dan bisnis model kalau bagus. Ya kalau menurut saya, Pram pun diusahakan mereka tidak menang. Itu yang Ibu bilang. Karena kalau menang, ini kalau Jakarta menang, tempat lain kalah pun, Mas Pram kerja dengan baik nih, yang dapat nama siapa? PDI. PDI Perjuangan. Ini ya gue buka, gue nggak mungkin dukung RK. Waduh. Ya simple, yang murni karena itu. Mendadak dia, lu udah bobotoh. Bukan masalah dia jelek-jelekin di Twitter, bukan itu. Tapi nggak mungkin lu mendadak dukung Jackmania, itu impossible itu. Jadi itu untuk gue sih lalu oportunis. Orang kayak gitu baik. Gue nggak percaya orang leader kayak begitu. Nih lihat nih pasukan Ridwan Kamil nih. Ini ketangkap sama gue nih di RW 8 nih.
Ini apa-apaan begini? Hah? Kalau mau main cengli-cengli, ini main curang begini apaan ini? Hah? Nah, ini. Hah? Nggak bisa ya. Ini gua harus lapor juga sama pengurus di RW 8 ini. Ini apa-apaan nih begini nih? Hah? Saran gue buat Kang Ridwan Kamil, ini kan udah akhir tahun. Sebentar lagi masuk musim liburan. Mendingan Kang Emil buruan deh cari tiket kereta buat pulang ke Bandung. Kali aja dapat diskon. Pakainya kereta cepat. Supaya cepat perginya, cepat juga sampainya. Syukur-syukur cepat juga hilang rasa kecewanya. Bukan ngusir loh, tapi cuman saran aja. Kenapa? Karena kemarin Pak Anies udah turun gunung untuk secara langsung dan tegas menyatakan dukungannya kepada paslon Mas Pram Bang Dul. Maka artinya sekarang anak-anak Abah udah nggak bingung dan nggak ragu lagi untuk percaya sama keputusan Pak Anies. Dan tegak lurus bersama Pak Anies untuk ikut memenangkan paslon Mas Pram Bang Dul. Nggak peduli dukungan dari Raja Jawa. Karena ketika Pak Anies udah menyatakan dukungannya, insya Allah Mas Pram Bang Dul bakalan menang Pilkada Jakarta 1 putaran. Tapi dengan catatan, pemilunya harus jurdil. Jadi, terima kasih Kang Emil, karena sudah jauh-jauh datang dari Bandung untuk ikut memeriahkan Pilkada Jakarta 2024. Dan terakhir, kepada warga Jawa Barat, setelah hari pencoblosan besok, kami akan mengembalikan Kang Emil kembali ke Jawa Barat. Salam Jakarta menyala, salam semangat antitesa 24. Mas Pram itu dipilih karena Bu Mega nggak suka sama Anies. Bukan karena dia mau rekonsiliasi sama Pak Prabowo, bukan. Tapi kenapa harus Pram? Hah? Kalau nggak suka sama Anies, kenapa nggak Ahok? Kenapa harus Pram? Karena Pak Ahok kan komplikasi politiknya kan besar. Jangan lupa dengan peristiwa isu penistaan agama di tahun 2017 yang lalu. Jadi Mas Pram Bisa itu adalah jalan tengah. Ya? Kenapa? Mas Pram ya di satu sisi merupakan kader ya, dan PDI Perjuangan selalu mengatakan kita pilih kader ya, walaupun dia tidak punya atau belum punya elektabilitas. Tapi soal elektabilitas itu kan coba disubstitusi, dikompensasi maksud saya dengan adanya Sidul. Gitu. Ya jadi menurut saya Mas Pram itu adalah pilihan yang tersedia pada hari ini. Kalau bicara hati barangkali Bu Mega sebetulnya maunya Ahok. Secara hati ya, secara psikologi dan secara elektabilitas mungkin Ahok. Tapi secara politik kan dia punya problem yang sangat-sangat besar. Sehingga akhirnya pilihannya jatuh kepada Pramono. Diawali sama Gibran yang ngajak relawannya untuk ngedukung Ridwan Kamil, terus disamber sama bapaknya yang juga ngajakin untuk milih Ridwan Kamil. Di situ gue bisa ngebaca, Ridwan Kamil pasti kalah. Berani taruhan nggak? Nggak boleh, karena taruhan itu kan haram hukumnya. Tapi itu bisa juga diartiin Pilkada Jakarta adalah pertarungan penguasa dengan rakyatnya. Itu artinya Pilkada ini bukanlah pesta demokrasi, tapi pestanya penguasa. Rakyat itu dipaksa untuk nurut dengan kemauan penguasa tanpa boleh komplain. Coba lu bayangin, udah jadi penguasa tapi masih belum puas. Apa namanya kalau bukan rakus? Ada kata lain selain itu. Mereka ini masih nggak nyadar, tanpa si Joko bilang RK lebih baik daripada Mas Pram, semua orang udah pada tahu kalau dia emang ngedukung RK. Tapi lihat hasilnya, nggak ngefek kan? Tetap aja RK kalah sama Mas Pram. Kenapa? Karena rakyat udah enek ngelihat kelakuan geng Solo ini. Di saat rakyat udah enek sama geng Solo dan nggak mau milih paslon yang ada hubungan dengan geng Solo, malah keluar ada berita beginian. Lo itu ngapain, Kang? Lo itu bukan orang Jakarta. Lo itu orang Bandung. Ngapain sok-sokan pengen jadi pemimpin di kampung orang? Kita nggak butuh bobotoh ada di Jakarta. Oh, dan sebagai penutupnya, emangnya di antara 11 jutaan warga Jakarta itu nggak ada yang bagus sampai kita dipaksa untuk milih orang dari kampung lain buat ngurusin Jakarta? Bukan. Jadi, buat warga Jakarta, dimanapun kalian berada, ini kampung kita. Pemimpinnya ya harus orang dari kampung kita. Jangan mau sama geng Solo untuk milih orang kampung lain buat ngurusin kampung kita. Oke? Apa lo? Jadi kemarin tuh ada yang ngomong kenceng banget tapi salah.
di omongannya itu. Lihat video ini. Bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak untuk berkampanye. Iya, Pak Jokowi ini memang rajin banget ya. Soal undang-undang, kalau menyangkut dirinya sendiri tuh rajin banget. Ya memang betul banget. Ada pasal 299 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Nah isinya nih lihat nih ya. Presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Begini loh maksudnya. Maksud dari pasal 299 itu adalah kampanye untuk dirinya sendiri sebagai capres atau cawapres apabila bermaksud ikut pilpres lagi di periode kedua. Maksudnya tuh itu. Jadi dia kampanye untuk dirinya sendiri maksudnya. Ini seperti penjelasan pasal 301 yang isinya lihat. Presiden atau wakil presiden yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU sebagai capres atau cawapres dalam melaksanakan kampanye pemilihan presiden atau wakil presiden memperhatikan pelaksana tugas dan kewajiban sebagai presiden. Ini masih ada hubungannya nih. Artinya presiden boleh mengkampanyekan dirinya sendiri. Ingat kalimatnya, presiden boleh kampanye. Artinya kampanye buat dirinya sendiri kalau pas pilpres di periode kedua dia. Bukan mengkampanyekan orang lain dalam pilkada. Ini ngerti ya bedanya kampanye dengan mengkampanyekan. Seperti bedain antara minum dan meminumkan. Masuk dan memasukkan. Beda. Dari sini jelas bahwa omongan Bapak itu tadi yang bilang presiden punya hak kampanye. Itu dia pahami sendiri secara salah. Dan parahnya, Pak Prabowo juga main iya-iya aja. Aduh, gatal jidat gua. Nah, kenapa begitu? Karena memang ada pasal larangannya, Sob. Ada pasal yang melarang soal itu. Ini pasal 283 ayat 1. Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah ke berpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Itu undang-undangnya, bos. Dan juga ada nih ya, yang pasal 283 ayat 2-nya. Larangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 tadi meliputi pertemuan, ajakan, himbauan untuk memilih si A si B, seruan atau pemberian barang pada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. Jadi kesimpulannya, presiden kagak boleh mengendorse pemilu, kecuali itu pilpres yang dia ikuti sendiri. Karena presiden dalam sumpahnya harus adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil. Adil. Wah, beliau kan ketua partai, ya kan ada wakilnya. Ada ketua harian atau yang lain lah. Bisa diatur lah. Tapi bahwa keadilan harus di atas segalanya. Harus adil dari mulai pikiran. Ya udah gitu aja lah.